Oke teman-teman, maksud saya membuat video kali ini yaitu mau memberitahu teman-teman semuanya ya. Bagi teman-teman yang sering merasakan adanya gangguan kesehatan ya. Yang pertama, sering sakit kepala ya. Yang kedua sering sakit pinggang. Dan yang ketiga, ini badan kita yang bagian belakang ini sering terasa panas ya. Dan yang keempat, kita sering merasa ngantuk terus-terusan. Ini menurut pengalaman pribadi saya ya. Ini tidak berdasarkan ilmu ataupun hal-hal yang sesuai medis ya gitu. Tapi ini berdasarkan pribadi. Dan alhamdulillah bisa sembuh ya, bisa sembuh. Sesuai pengalaman ini mengantisipasi hal-hal yang seperti tadi ya, yang terjadi pada tubuh kita. Dan alhamdulillah syariatnya, ikhtiarnya bisa sembuh. Yang pertama, jika teman-teman sering merasakan sakit kepala, itu berdasarkan pengalaman, itu ada gangguan di pencernaan. Di pencernaan kita sudah ada gangguan. Apalagi teman-teman yang sangat hobi sekali pada makanan yang pedas-pedas ya, apalagi yang bisa mengakibatkan panas dalam. Dan itu bisa memicu ya. Mohon maaf ini ya, ada suara anak-anak ya, karena anak-anak lagi bermain. Itu bisa memicu sakit kepala. Jadi makan pedas, makan yang asem ya, yang berlebihan itu ya, mangga yang contohnya seperti mangga yang masih mentah, atau sering makan rujak ya, apalagi buah asam Jawa ya, yang ada buah asam Jawanya, itu bisa memicu. Kalau saya pernah rasakannya, yang saya alami dulu, itu jadi pencernaan kita tidak stabil dan akhirnya larilah ke sini ke sakit kepala. Dan sakit kepala itu nyut-nyutannya sesuai dengan detak jantung kita ya. Bahkan saya sampai itu waktu itu pernah 14 hari ya, sakit kepala tanpa putus. Jadi posisinya di sebelah belakang ini. Jadi urat besar ini ya, yang dari pundak ini. 14 hari tanpa putus. Nah, akhirnya saya coba makan yang ya, saya hindari lah makanan pedas-pedas, makan yang asam-asam. Bahkan lebih cenderung saya waktu itu makan sayur bening lah. Saya makan sayur bening, terus hindari minuman yang panas. Jadi apalagi kalau kita lagi minum ya, kadang kita terburu-buru ya, tidak ada air yang dingin ya, akhirnya air panas pun kita paksakan minum. Nah itu akhirnya mungkin ya organ dalam kita, usus kita ya, khususnya tersiram air panas ya. Bagaimana tahu sendiri kan ya, kalau keseringan tersiram air panas, kulit itu ya melepuh ya. Nah ini nggak jauh beda ya usus kita juga. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang memang tidak bisa berlebihan ya. Kalau air hangat ya masih mending ya, hangat aja lah, hangat kuku lah, lebih lah gitu. Jadi kadar hangatnya cukup untuk menghangatkan. Oke, yang kedua itu kita sering sakit pinggang ya. Sering sakit pinggang. Nah ini bisa diakibatkan
kalau saya pribadi pengalaman ini ya, pengalaman, dan alhamdulillah saya menghindari makanan ini ya. Alhamdulillah sakit pinggang sudah tidak muncul lagi ya. Jadi boleh makan ini, tapi ada jedanya ya gitu. Jadi tidak terlalu sering ya. Hati-hati ini, yaitu makanan-makanan yang pedas berlebihan ya, apalagi yang maniak sambal ya, maniak pedas itu hati-hati, karena usus kita, pencernaan kita ada kapasitas tertentunya ya. Saya coba menghindari makanan pedas. Pokoknya memang saya juga ini pribadi yang suka pedas. Saya coba hindari. Saya kasih waktu itu 1 bulan ya. 1 bulan saya hindari makanan yang pedas-pedas. Lebih ke makanan yang berair, sayur bening ya. Waktu itu saya tahan, tidak mau digoda oleh makanan-makanan yang pedas, walaupun dalam hati memang kan saya penyuka pedas juga ya. Dan alhamdulillah si ini pinggang saya yang suka terasa panas, sakit ya, itu perlahan-lahan sembuh. Dan memang ketika kita dikasih sakit pinggang itu bisa menimbulkan juga pegal ke kaki ya. Kalau pengalaman saya ini, pengalaman ya, karena pengalaman itu yang dirasakan ya. Yang ketiga, sering panas ini bagian punggung ya. Panas bagian punggung ya. Itu juga sama, salah satunya akibat kita sering atau terus-terusan makan makanan yang mengandung pedas ya. Yang cabai, apalagi kalau cabainya cabai kering ya. Mohon maaf, bukan maksud menjelekan ya produk atau makanan tertentu ya. Karena sesuai pengalaman, apalagi yang makanan yang mengandung cabai kering itu memang efeknya lumayan ya. Tetapi prinsipnya makanan yang pedas, apalagi ya kita makan sambal ya. Sambal misalkan menunya cuma 1 atau 2, jadi 80%-nya sambal. Nah itu bisa memicu panas di bagian ini ya. Itu yang saya rasakan. Kenapa bisa panas ke bagian punggung? Karena di sini di usus kita ya, usus kita itu overhead lah kalau bisa dibilang. Jadi panas berlebihan ya, akhirnya larinya ke sini. Dan itu saya anjurkan, saya sarankan kepada teman-teman yang masih tidak mau mengurangi ya volume makan pedas-pedasnya ya. Itu saya sarankan untuk banyak-banyak minum air putih ya. Jadi kalau misalkan kita makan pedas nih ya, kita kuras dengan meminum air putih ya, yang dingin tentunya ya. Nah itu bahkan keseringan makan pedas juga dan akhirnya menimbulkan sakit atau panas di pinggang, itu yang membuat atau menjadi faktor tubuh kita lemah dan lesu. Ini pengalaman saya. Mungkin sebagian penonton ya atau pemirsa ada yang sama dengan pengalaman saya, atau mungkin ada yang tidak berpengaruh sama sekali ya dengan memakan makanan-makanan yang pedas yang mengandung cabai atau ya, baik itu cabai basah ataupun cabai bubuk ya yang keringan itu ya. Karena mungkin kapasitas tubuh orang beda-beda ya. Saya nggak tahu. Kalau pengalaman saya begitulah. Jadi kalau mau makan makanan yang pedas-pedas ya, kita tidak mau putus nih. Karena kalau nggak makan pedas serasa kurang. Saya anjurkan untuk selalu minum yang banyak. Karena itu akan menguras secara cepat. Jadi pedasnya tidak nyangkut lah. Istilahnya
pedasnya tidak nyangkut di pencernaan kita, jadi langsung terbuang, terkuras oleh air ya. Nah, yang keempat, kita sering merasa ngantuk ya. Ngantuk, bahkan jadi ngantuknya tidak teratur ya. Bahkan ngantuk terus gitu, ngantuk terus. Nah, ini juga ada faktor kesehatan yang terganggu, khususnya bagian organ tubuh kita yang dalam ya, di dalam ini pencernaan khususnya, itu diakibatkan dari makanan. Nah, saya mencoba tips ya, sebagaimana tips yang dicontohkan oleh orang-orang yang dulu ya, orang tua dulu. Bahkan kalau di kita ya, di agama Islam ada puasa sunnah ya, Senin Kamis. Nah, saya mencoba melakukan puasa ya. Jadi mencoba untuk kalau di komputer itu install ulang ya. Jadi badan kita coba kita install ulang, kita reset dulu lah, reset dulu. Jadi dalam satu pekan, 1 minggu ya, saya coba usahakan sebisa mungkin tidak tergoda untuk tidak puasa. Saya puasa ya. Puasa dalam 1 minggu itu 2 kali ya. Jadi Senin Kamis. Dan alhamdulillah itu syariatnya dengan ikhtiar kita melakukan puasa ya. Si penyakit ya atau si gangguan yang ada pada tubuh kita yang mengakibatkan kita ngantuk terus, alhamdulillah lambat laun hilang. Jadi memang sesuai yang pernah saya dengar ya dari guru gitu, bahwa dengan berpuasa itu tubuh kita menjadi sehat. Puasa itu sehat sebetulnya. Walaupun dalam konteks atau kondisi tertentu dengan berpuasa itu bisa darurat juga ya untuk tubuh kita. Tapi konteksnya karena tubuh kita sering sakit dikarenakan volume makanan atau kinerja tubuh kita, kinerja pencernaan kita terlalu capek ya, lelah menggiling makanan terus, akhirnya berakibat atau berdampak buruk pada kesehatan kita. Maka solusinya yaitu dengan berpuasa. Apalagi kalau mampu ya, di dalam agama kita khususnya agama Islam ada, yaitu contoh puasa yang paling utama itu yaitu puasa Daud diantaranya. Puasa sunnah yang paling utama adalah puasa Daud, yaitu buka sehari, puasa sehari ya. Dan subhanallah, memang bukannya ini ya menceritakan pengalaman saja ini ya, karena memang berat juga untuk melakukannya secara istiqomah. Mencoba melakukan cuman beberapa kali dan memang efeknya termasuk ya istri saya ketika ada atau terasa gangguan kesehatan dan pas menjelang ya bulan puasa Ramadan dan sesudah bulan puasa Ramadan, akhirnya kita sama-sama bisa saling merasakan, iya ya, tubuh itu kalau dibawa puasa lebih dominan sehat. Iya katanya. Ya sampai kita mengungkapkan saling, karena mungkin kita tidak semua konyong-konyong mengungkapkan ya kalau tidak merasakan. Itu karena merasakan ya, pengalaman. Nah, itu tipsnya ya bagi teman-teman semuanya yang merasakan gejala-gejala tadi ya. Coba saja kita meriset ya badan kita, hindari makanan-makanan yang sudah saya sebutkan tadi. Terus ini nih yang paling penting, pengalaman juga ini dari kakak saya. Kemarin saya kasih saran, kakak saya terkena asam lambung ya. Dan saya coba kasih saran, coba Kak, hindari makanan-makanan pedas dulu dan makanan-makanan instan ya. Juga minuman instan atau kemasan. Dan hindari
air panas. Nah kakak saya akhirnya coba tips itu, dan akhirnya dia bilang setelah 1 minggu kemudian, iya katanya saya coba hindari cina makanan panas, terus saya hindari air yang panas-panas. Jadi setiap makan itu nggak minum air hangat ataupun panas ya, jadi minumnya air dingin saja, air yang biasa saja gitu. Dan alhamdulillah ada terasa katanya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya yang sudah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.